kemarin perencanaan paginya kita akan berkunjung ke industri, salah satu industri di sini, tepatnya nanti di barat ya. Perlolohan ya Pak Deden. Jadi beliau merupakan seorang wirausaha yang mulai dari kecil Bang ya. Mungkin Pak Deden perkenalkan diri dulu sebentar. Terus apa sih apa namanya motivasi atau saran-saran kewirausahaannya sebelum mendemonstrasikan produknya gitu. Ini kita buka dari pagi sampai malam. Selamat datang, kita akan segera mulai bagaimana cara pembuatan loloh cencem. Selamat pagi, selamat datang di Penglipuran. Perkenalkan, nama Tiang Ketut Mulyati. Nah, di sini Tiang akan mempraktekkan cara pembuatan loloh cencem. Nah, di sini kan ini ada daun cencem, bahan utamanya. Terus ada asam jawa, ada cabai, ada gula pasir, gula merah atau gula aren, terus ada garam, sama nanti untuk isiannya ada daging kelapa muda. Nah, ini ada air, ini udah air disuling, udah siap untuk diminum. Jadi kita tidak pakai air yang direbus. Nah, ini pembuatannya cukup simpel. Pertama, daunnya kan kita cuci bersih, kemudian ambil beberapa lembar, dimasukkan ke blender, kita tambahkan air. Nah, kalau sudah hancur, kita tuang ke wadah. Kemudian kita tambahkan asam jawa, sedikit asam jawa, sama cabai. Kita remas asam jawa, sari daun sama cabai. Setelah itu kita saring, baru ditambahkan bahan pelengkap lainnya. Kalau sudah disaring, kita tambahkan beberapa sendok gula pasir, kalau suka manis bisa ditambahin, kalau suka agak kecut bisa asam jawanya ditambahin. Terus tambahkan gula merah, sama garam. Kita campur. Nah, ini sudah jadi. Jadi pembuatannya itu sangat simpel. Cuma kita kan karena bikinnya jumlah banyak, jadi kita pakai ini, tidak pakai blender kecil ini. Kita punya mesin untuk blender yang gede.
karena sekali proses itu sekali blender kita bikin satu gentong 160 liter jadi 250 botol. Ini udah jadi, kita tinggal kemas. Jadi kemasannya ini, botol ini kan udah baru, ini tutupnya udah langsung tersegel sendiri. Kita masukkan daging kelapa muda. Lalu kita kemas lolos cincin. Nah, udah jadi. Jadi pembuatannya itu sangat simpel. Tinggal blender dicampur sama bahan lain sudah siap. Terima kasih. Silakan, apa saja boleh ditanya tentang cara pembuatan, terus wirausahanya, yang dipersilakan. Gimana cara membuatnya dan begitu kelihatan simpel tapi begitu sulit. Kelihatan simpel tapi orang lain yang ngerjain begitu sulit. Iya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya, apakah lolos cencem ini aman bagi penderita MAH? Karena lolos cencem itu kan pasti ada asam. Dan yang punya penyakit kayak itu tidak berlebihan. Sebetulnya minuman ini minuman penyegar. Jadi dikonsumsi siapapun bisa, tapi kalau memang dia punya penderita seperti itu, paling dia sedikit akarnya minimal. Seperti yang dijelaskan bapaknya tadi kan, daun cencem itu per musim. Jadi ketika daun cencem itu tidak tumbuh atau tidak musimnya, gimana cara memproduksinya? Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ini. Menantang. Itulah tantangan saya sebagai pengusaha loloh. Jadi saat tidak musim itu, ada daerah lain yang beda iklimnya, dia tumbuh di sana. Dan kita bisa ini modelnya sebelum musim gugur tiba, kita harus berani memotong pohonnya. Atau di musim hujan itu kita buang untuk kita paksa tumbuh di musim gugur. Kita akali dia. Setelah dia pelajari ini, kalau kita nunggu musimnya dia setahun baru bertahun lagi, ngikutin iklim ya, ikut musim. Jadi kita akalin waktu musim panen raya kita potong, kita buang sebagian, tidak semuanya. Di daerah-daerah tertentu yang kita tanami pohon cencem. Itu tantangan yang terberat bagi saya, karena kalau tidak musim ini dia sampai hampir keliling Bali nih, Karangasem, Singaraja, Tabanan, cuman Singaraja belum pernah karena kejauhan. Kalau memang di musimnya ya paling dekat-dekat Bali sudah banyak lah. Bangli dianya sama Karangasem. Apa manfaat lolos cencem ini bagi tubuh? Intensi minuman ini sih cuma minuman penyegar ya, menghilangkan haus, panas dalam kayak gitu.
Pabriknya udah ada 2 di Bali, di Tabanan sama di Gianyar, sekarang udah deket. Itu pemiliknya orang Kintamani. Dia mempunyai pabrik besar, pabrik botol, pabrik galon, termasuk dia juga memproduksi air di sana. Sekarang Tiang sudah joinan sama pabriknya, ngambil botol ini di Kramas pabriknya. Dulu di Tabanan. Pabrik ini, botol ini datang langsung dari Kramas, ini udah steril. Jadi pabriknya sana sangat besar. Kita per minggu mendatangkan hampir 200-300 bal dalam per minggu. Jadi kita produksi ini per hari. Lolo cem-cemnya, kalau musimnya ya cuacanya seperti ini panas, kita 1.500 sampai 2.000-an per hari. Jadi nanti kemana ini Lolo cem-cem ini 2.000 per hari? Mungkin nggak ada yang bertanya seperti itu ya. Kita mempunyai reseller. Reseller ini ya yang membawa Lolo cem-cem ini ke warung-warung makan, ke lapak-lapak. Seperti saya ini ke Tabanan, ke Dalung, sampai ke Canggu. Lolo ini. Jadi kita mempunyai reseller sekitar 15 ya. 20 orang-orang dekat sini, dan bahkan dari Lopina sekarang udah mulai dia ngambil. Tadi pagi dia ngambil 700 botol. Dia dalam 3 hari dia kesini mengambil Lolo ini. Sekarang orang-orang Singaraja udah seneng sama Lolo cem-cem ini sekarang. Apalagi di sana daerahnya panas. Dan yang paling banyak dari Kubu sekarang resellernya. Dia udah lama, sekitar 15 tahunan jadi reseller Lolo cem-cem. Siapa tahu ke depan adik-adik mau jadi reseller, bisa joinan sama Lolo cem-cem Mimi Nyampuh, siapa tahu ya. Terima kasih atas kesempatan. Om Swastiastu. Pertama, yang wakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih atas kesempatan bagi anak-anak kami untuk belajar bagaimana membuat Lolo cem-cem. Termasuk kedepannya mungkin ada inspirasi setelah tadi Bapak sampaikan, mungkin termasuk demo yang dilakukan oleh ibunya tadi. Nah, jadi dari apa yang memang sudah diperlihatkan, kemudian disampaikan tentang tantangan terkait dengan produksi Lolo cem-cem, mungkin bagi anak-anak kami tentunya ke depan berpikir bagaimana nantinya ada inspirasi untuk pengembangan penanaman pohon cem-cem. Nah, itu kan kalau yang perhatikan itu bernilai ekonomis yang luar biasa. Termasuk mungkin sebenarnya Pak Ketut ini pernah ke daerah saya. Termasuk nomor WA-nya ada di Pak. Mungkin karena terlalu banyak yang berasal dari Kuning, Desa Kawan Bali, dari banyak Kuning. Termasuk kemarin juga mungkin yang tidak sempat buatkan videonya terkait dengan daun cem-cemnya nih. Yang akan Atawan dari Banyak Kuning, mungkin tetangganya Pak Dewo yang guru Jason Kampan. Dan termasuk kalau diperhatikan, sebenarnya pohon cem-cem itu adalah pohon yang atau tanaman yang mudah tumbuhnya, cuman ada siklus yang harus diperhatikan seperti yang penjelasan tadi. Terkadang juga daunnya itu pada bulan-bulan tertentu itu dimakan hama ulat. Sehingga mungkin ya
sedikit didapatkan daunnya ya. Selain itu juga mungkin bagi anak-anak kami ada satu peluang. Ini juga kaitannya karena kebanyakan dari anak-anak kami di SMK Sisir yang datang saat ini kelas 11 adalah jurusan perhotelan. Ini kesempatan bagi anak-anak pada saat kelas 12 nanti tentunya akan ada kegiatan PKL di hotel atau di villa-villa. Nah tentunya itu bisa sebagai ajang promosi. Karena promosikan ini, kalian promosikan di tempat-tempat yang memang belum ada resellernya masuk ke sana. Nah sehingga iya dengan sendirinya kalian itu sudah melaksanakan promosi dan tentunya kalian itu akan mendapatkan nilai manfaat ya. Nah mungkin itu aja. Sekali lagi Aditya mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih mungkin atas kesempatan Bapak dan Ibu memfasilitasi anak-anak kami untuk belajar, intinya belajar untuk berwirausaha. Akhir kata saya mohon maaf seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya hari dengan pramuka. Would you like drink in Bali? Drink coffee. Coffee? Coffee, tea, and water. No alcohol. No alcohol. Okay. You like the movie? Watching like you like watching the movie? Watching the movie? Yes. China, so- Taiwan, and Watching movie. What kind of movie that you like? movie. Oh, they film, okay. Yeah. Wait, I watch Korean. Korean. Wow, I'm like Korean. Yes. Drama. And I like BTS. Yeah, I like BTS. Miss. I like. Oh my God. Your BTS is. D, huh? Oh my God. V and G. Yeah. I'm like in V and Jungkook. Jungkook, Yeah. me too. A couple. Couple? Oh yeah, couple. Oh my God. You know like Blackpink? Blackpink, I don't like. Oh. No, it's good music, but I don't like see Blackpink on the same. I don't like. Oh. I see a bit. Yeah, BTS is so good, nice. Thank you, Miss. The plaisir. Thank you. Thank Nice you. to meet you. Nice to meet you, BTS. Oh, boleh minta? Thank you. Can we take a picture for Oh yes. What? Wait.